Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah di pertengahan bulan Februari. Semoga tetap sehat dan kuat. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kita sudah sampai di pasal 8 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini ada satu bagian yang sangat penting, sangat menarik, kita bisa perhatikan, kita ulas. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah bagian yang kalau kita bisa membayangkan, ya, keadaan itu sangat-sangat mengharukan. Bayangkanlah saudara-saudara, Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Lalu kemudian dia melihat sekelilingnya, keadaan sudah hancur porak-poranda, tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Keadaan bumi menjadi begitu kacau, dan kalau pada waktu itu Nuh mungkin berjalan lebih jauh, dia akan melihat ada banyak situasi yang sangat berbeda. Tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa, saudara, kecuali dia dan keluarganya. Jadi saudara-saudara, ini adalah situasi yang sangat-sangat berbeda. Nuh mengalami keterkejutan. Dia bersyukur di satu sisi karena dia selamat, tetapi dia juga pasti menjadi was-was bagaimana menjalani kehidupannya sendiri, saudara-saudara, bersama keluarganya. Apa yang harus diperbuat dengan situasi yang sangat berbeda dari zaman sebelumnya. Ada suasana hening, takjub, dan sebagainya. Ini perasaan yang berkecamuk yang kita tidak bisa menjelaskan seperti apa. Tetapi kalau kita bisa berimajinasi sedikit, saudara, kita bisa merasakan situasi yang berbeda. Nah, tetapi saudara-saudara, yang sangat penting pada bagian ini adalah ketika Nuh turun dari Bahtera itu, lalu kemudian dia melihat sekelilingnya, lalu kemudian dia mungkin berpikir apa dulu yang harus dilakukan. Lalu, saudara-saudara, Nuh teringat kepada Tuhan. Di sini tidak dikatakan Nuh teringat, tetapi karena dia teringat kepada Tuhan, maka dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu dahulu yang dia lakukan. Saudara-saudara, di pasal 8 ayat yang ke-1 pada waktu yang lalu, saya menyatakan bahwa Tuhan mengingat Nuh. Itu poinnya yang paling penting. Tetapi pada bagian ini, Nuh mengingat Tuhan. Saudara-saudara, Nuh tidak kemudian larut di dalam kegembiraan, sukacita karena dia selamat. Atau dia juga tidak larut di dalam kekhawatiran memikirkan masa depan bagaimana. Tetapi yang pertama-tama dia lakukan adalah dia ingat kepada Tuhan, dan sebagaimana yang nenek moyangnya ajarkan, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Kita teringat kepada Habil, juga Kain pada waktu memberi persembahan kepada Tuhan, dan itulah yang dia lakukan. Dan Nuh tidak melakukan kesalahan yang kedua, saudara-saudara, dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Kain. Dia tidak mempersembahkan tumbuh-tumbuhan misalnya, apa yang ada pada waktu itu, tidak. Tetapi dia mempersembahkan binatang
yang dikatakan binatang yang tidak haram, begitu juga beberapa ekor burung. Dia persembahkan sebagai bentuk sukacita, ucapan syukur, dan juga penundukan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting. Memasuki era yang baru, zaman yang baru, situasi yang baru, memasuki kehidupan yang baru. Nuh mengawalinya dengan datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menuntun langkah hidupnya. Apa yang harus dia lakukan pada waktu itu. Saudara-saudara, memberikan persembahan adalah bentuk ucapan syukur dan penundukan diri. Bentuk ketaatan dan permohonan supaya Tuhan terlibat di dalam kehidupan Nuh. Ya. Dan juga kita pada saat ini, saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita sebetulnya meminta Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting dan sebetulnya yang sangat indah yang diungkapkan pada bagian ini. Saudara-saudara, apa yang paling penting di dalam hidup kita sebetulnya? Selain kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas keadaan yang kita alami, tetapi juga sekaligus permohonan supaya Tuhan yang berjalan di depan kita. Nah, saudara-saudara, maka selanjutnya ketika Tuhan mencium bau harum, ini ungkapan manusiawi, personifikasi, seolah-olah Tuhan mempunyai hidung, dia mencium, dia menerima persembahan ini, lalu Tuhan memutuskan untuk tidak mengutuk bumi ini, manusia ini, meskipun manusia mungkin pada waktu yang akan datang hidup di dalam kejahatan lagi, saudara-saudara, tetapi bumi ini tidak akan dibinasakan seperti yang dibinasakan pada zaman Nuh itu oleh air. Tidak. Bahkan Tuhan akan pelihara dengan sistem yang baru, dengan format yang baru, saudara-saudara, alam semesta ini. Akan ada musim menabur dan musim menuai, maka di sana akan mulai ada musim-musim yang baru, ada hujan, ada panas, dan kemudian ada kemarau, ada hujan di sini dikatakan, saudara-saudara, ada siang, ada malam. Tidak seperti pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi pada awal, itu ada embun yang naik ke atas lalu yang turun. Tetapi pada saat ini Tuhan memformat alam semesta ini dengan sistem yang baru, katakanlah demikian. Karena ada kemarau, ada hujan, ada musim panas, ada musim hujan. Ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas. Jadi saudara-saudara, Nuh sekarang memasuki alam semesta yang baru. Dan tentu dia harus menyesuaikan diri. Tentu kehidupan tidak lebih mudah karena ada musim-musim yang baru. Dan dia membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini hal yang harus kita mengerti, saudara-saudara, ketika kita membaca bagian Alkitab ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa keyakinan saya dan juga banyak orang-orang yang percaya kepada Alkitab bahwa banjir Nuh ini adalah banjir global yang mengubah tatanan alam semesta. Sehingga di dalam teori-teori yang ada itu, saudara, maka bumi menjadi terbelah, bumi mengalami peretakan atau mengalami formasi yang baru lah ya. Dengan situasi yang baru, karena alam semesta juga baru, saudara-saudara. Nah, itu adalah cikal bakal atau awal dari kita mengerti bumi yang sekarang, yang kita alami sekarang. Sebelum Nuh, bumi sebelum Nuh, kita tidak bisa membayangkan atau mengetahui persis seperti apa. Tetapi dunia yang kita alami sekarang, ada hujan, ada panas, ada kemarau, ada musim hujan, ada malam, ada siang, saudara-saudara, karena matahari dan bumi dan bulan serta bumi ini masing-masing berputar, saudara-saudara, tetapi dengan alam yang baru sehingga memungkinkan ada musim-musim yang baru atau ada situasi yang baru. Jadi saudara-saudara, ini bisa terjadi kalau bumi ini mengalami banjir yang global, ya.
Nah, saudara-saudara, pelajaran buat kita pada saat ini tentu kita juga harus belajar seperti Nuh ketika melewati masa-masa hidup kita. Kadang-kadang kita juga mengalami situasi yang baru. Sebutlah pandemi ini, saudara, sepertinya sangat pas ya situasi yang sekarang. Orang-orang mengatakan kita memasuki situasi yang baru. Maka bagaimana kita menjalaninya ke depan? Andai kata saudara-saudara pandemi ini disebabkan oleh virus yang dibuat oleh manusia misalkan. Kita tidak tahu ya, saya tidak mengatakan begitu. Tetapi andai kata, maka kita akan mengetahui bahwa manusia punya kemampuan untuk membuat virus yang lain juga pasti. Tetapi andai kata virus yang ada sekarang COVID-19 ini memang alamiah. Artinya, saudara, besok-besok juga secara alamiah mungkin saja ada virus-virus yang lain. Dan kita sekarang memasuki situasi yang baru, memang benar-benar baru. Apa yang kita butuhkan? Dan apa yang harus kita lakukan? Yang kita butuhkan adalah pimpinan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan sekaligus meminta Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Tidak ada yang lain. Kita tidak mengecilkan upaya kesehatan, ya, upaya pemerintah, upaya para pemimpin dunia. Tentu itu harus dilakukan. Bagaimana menyehatkan masyarakat, bagaimana membuat masyarakat menjadi stabil. Tetapi saudara-saudara, tanpa mengecilkan upaya mereka, kita sebetulnya sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan yang memimpin dalam hidup kita. Apalagi kalau tatanan yang baru, karena pandemi ini kemudian mengubah sistem ekonomi yang baru. Atau nanti akan muncul teknologi yang baru. Memaksa kita untuk memasuki kehidupan yang baru dengan teknologi yang baru. Nah, saudara-saudara, ini akan menjadi sangat mengejutkan. Tetapi saudara, kita diajar Tuhan untuk mempersembahkan. Mendirikan mezbah. Berarti kita menjalin hubungan, kita mendirikan kehidupan atas dasar penyertaan dan pimpinan Tuhan. Itu yang paling penting. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti bahwa Tuhan yang kami perlukan menuntun perjalanan hidup kami dan kami hidup di dalam kebenaran dan anugerah-Mu. Dunia bisa berubah. Saat ini pun kami merasakan perubahan itu terjadi. Dan mungkin ke depan juga akan ada perubahan yang lebih dahsyat lagi. Tetapi kami percaya Tuhan kekal, Engkau tidak berubah, Engkau yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai berjumpa kembali.